فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Secara bahasa arti bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Tuh, secara bahasa. Menurut istilah, bid'ah itu terkait dengan agama, din. Mengatasnamakan agama. Dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam Islam yang tentu saja menyerupai agama Islam, syariat Islam, dengan mengatasnamakan Islam. Padahal tidak ada sunnahnya. Tidak didakwakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak diajarkan oleh beliau. Tidak pernah beliau mengajarkannya. Itu bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dalam pelaksanaannya dalam rangka ta'abbud dan takarrub, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka peribadatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, harapannya adalah mendapat pahala. Padahal segala perbuatan bid'ah itu tertolak. Karena ia perkara baru di dalam agama. Bukan permasalahan keduniaan yang berkembang dan berjalan sesuai dengan tingkat berfikir manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada mereka untuk membuat ini dan itu dan seterusnya. Ada penerangan, ada pengeras suara, ada pesawat, ada ini yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Itu bukan bid'ah yang dimaksud di dalam agama. Karena bid'ah terbatas di dalam agama dan mengatasnamakan Islam. Membawa nama Islam. Saya ambil contoh kecil misalnya, nasyid. Nasyid itu kebudayaan Arab. Orang bisa mengucapkannya. Orang-orang Arab biasa bernasyid. Kita mungkin bersyair, berpantun. Ketika dikaitkan dengan Islami, nasyid Islami, maka para ulama membid'ahkannya. Bukan nasyidnya, tapi kaitannya dengan Islami. Karena tidak ada sama sekali, tidak ada kaitan dengan Islami. Untuk mengkaitkan dengan Islam, maka harus ada keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, hati-hati dalam mengkaitkan sesuatu dengan agama Islam. Harus ada keterangan dari Rasulullah SAW. Lihat, nasyid asalnya tidak apa-apa. Antum bernasyid, orang-orang Arab biasa bernasyid. Tetapi ketika sebagian manusia mengkaitkan adanya nasyid Islami, maka para ulama membid'ahkannya.
Karena apa? Dikaitkan dengan Islami. Padahal pada zaman Nabi SAW tidak ada kaitan dengan Islami. Paham ya? Nah, apabila dikaitkan dengan agama, dengan din, dengan Islam, maka harus ada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini berbahayanya memasukkan sesuatu ke dalam agama atas nama agama dalam rangka ta'abbudiyah, peribadatan dan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi lawan bagi sunnah. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah apabila diajarkan satu keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama Islam, agama kita ini, mereka wajib bertanya, apakah ada sunnahnya? Bukan hukumnya sunat ya. Ini tidak bicara hukum. Sunnah yang tadi yang saya jelaskan, perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW di dalam mengajarkan, mendakwakan dan mengamalkan Islam bersama para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Keyakinan yang kita diajarkan itu ada sunnahnya atau tidak? Perkataan yang berkaitan dengan din seperti zikir dan lain sebagainya ada sunnahnya tidak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan perbuatan. Jika ada sunnahnya ditanya dalilnya. Dalilnya dari hadis apa? Dari hadis riwayat siapa? Nah, ini arti sunnah yang kedua. Dari sisi lain, yang kedua, arti sunnah itu setiap perkataan dan perbuatan serta takrir persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan perkataan dan perbuatan sahabat yang terjadi di hadapan beliau atau beliau diberitahukan dan beliau diam. Diamnya beliau berarti setuju. Itu takrir, sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Contohnya misalnya suara terompah sendal Bilal terdengar di surga. Nabi SAW bertanya, amal apa yang kau kerjakan? Beliau berwudu. Dan wudunya dipergunakan untuk salat. Keluar ada bisa di situ salat sunat wudu dan berwudu untuk salat. Ditakrir, disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Jadilah sebuah sunnah. Adapun kita tidak bisa lagi karena tidak ada di hadapan kita Nabi Muhammad SAW. Siapa yang setujui perbuatan kita? Siapa yang berani mengangkat tangan bahwa perbuatan ini disetujui oleh Allah dan Rasul-Nya? Dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Enggak ada. Waktu itu para sahabat mengatakan ini, berbuat ini, diketahui oleh Nabi SAW. Kalau salah, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak akan membiarkan perkataan yang salah, perbuatan yang salah terjadi di hadapan beliau, melainkan beliau membetulkannya. Berarti kalau beliau diam, berarti beliau setuju, benar perbuatan itu. Masuk ke dalam sunnah Nabi, yaitu sunnah takririyah, sunnah persetujuan beliau. Ada kalanya beliau tersenyum, lebih dari sekedar diam. Ada kalanya beliau langsung tertawa, lebih dari sekedar
senyum. Ada kalanya beliau langsung membenarkan, benar engkau, benar kamu. Itu sunnah takririyah. Ada 4. Diam, tersenyum, tertawa, dan langsung membenarkan. Itu namanya sunnah takririyah. Karena tadi Nabi SAW tidak akan pernah membiarkan kalau sahabat itu salah dan terjadi di hadapan beliau atau beliau diberitahukan, dikabarkan, maka beliau akan membetulkan dan mengarahkan. Yakni beliau menegakkan pembersihan dan pendidikan, tasfiyah dan tarbiyah. Contoh, seorang sahabat berdoa di dalam salat. Tadi Bilal ya berwudu untuk salat, selalu berwudu dipergunakan untuk salat, sehingga sandalnya yang ia pakai berjalan di muka bumi ini terdengar di surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW bertanya, diterangkan oleh Bilal, dan Nabi membenarkannya diam, takrir. Ya, dan ini ada banyak sekali. Seperti Rasulullah SAW melihat sahabat setelah salat subuh, salat 2 rakaat. Ditanya oleh Nabi, salat apa? Sahabat itu menjelaskan, tadi saya belum sempat salat qobliyah subuh. Mungkin keburu udah masuk salat atau pas azan, pas qomat, ya, sedang salat atau pas waktu qomat. Ini dia tidak sempat melaksanakannya. Begitu selesai salat subuh, dia salat 2 rakaat. Maka Nabi SAW menegur, salat apa? Qobliyah yang tadi belum sempat saya laksanakan. Nabi SAW diam. Maka diamnya Nabi itu membenarkan perbuatan sahabat. Masuklah ke dalam sebuah hukum. Apabila seseorang datang ke masjid dan telah belum sempat salat qobliyah subuh, salat sudah dikomatkan atau imam sudah mendirikan salat jamaah, maka selesai imam salam dia bisa salat 2 rakaat qobliyah subuh. Berdasarkan itu, hadis itu. Hadis itu sahih riwayat Imam Abu Daud. Bisa dicek di Sunan Abi Daud. Itu takrir. Sunnah takririyah. Dibenarkan perbuatan sahabat itu oleh Nabi SAW. Jadilah masuk ke dalam sunnah. Ada lagi sahabat yang salat. Di dalam salat dia berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan kau rahmati seorang pun bersama kami. Selesai salat, ditegur oleh Rasulullah SAW. Engkau telah menutup pintu yang luas. Pintu yang luas itu apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah tidak khusus untukku dan untukmu saja. Rahmat Allah luas sekali. Kenapa engkau tutup? yakni engkau berdoa, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati seorang pun bersama kami. Ini menutup pintu rahmat. Salah perkataannya. Langsung dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW tahu, mengetahui, mendengar, dibetulkan. Salah. Tidak boleh membatasi rahmat Allah kepada orang-orang tertentu. Ya, paham itu ya. Sunnah dalam arti kita. Kemudian kemarin sudah kita bahas hadis pertama, yaitu hadis Irbad bin Sariyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, memperingatkan kepada umatnya
muhdatsatil umur. Hadis pertama antum bisa lihat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa innaha dhalalah. Awaslah kamu dari perkara-perkara yang baru. Yang dimaksud perkara yang baru dalam urusan agama yang beliau tidak pernah mengerjakan, tidak pernah memerintahkannya, tidak pernah menganjurkannya, tidak pernah menetapkannya, maka jangan kita kerjakan sekali-sekali, jangan kita kerjakan. Karena itu berbahaya. Amal kita tertolak sia-sia. Dan kita berdosa kalau kita tahu. Kalau belum tahu, maka diberitahukan. Nabi SAW mengatakan, Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa innaha dhalalah. Karena ia sesat. Sesatnya maksudnya, perbuatan itu bukan dari Nabi yang mulia SAW. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW. Nah, ini penting diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Apabila ia akan beramal, meyakini sesuatu, mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu yang berkaitan dengan agama. Ada keyakinan ini, keyakinan itu. Dia harus tanya dan tahu, ini ada sunnahnya atau tidak? Ada keterangannya atau tidak? Dari dalil yang sahih, hadis-hadis yang sahih.